Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing bersama orang-orang yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita mau mengucap syukur buat kebaikannya, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Hari ini kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak untuk terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan.
dengan ucapan syukur. Sebab Kau Bapa yang baik, Bapa kami yang teramat baik. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang benar. Amin. Dialah satu-satunya Tuhan yang akan menjadi penolong bagi setiap kita. Mari kita memuji Dia. dapat dipercaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya padamu Bapa, bahwa tiada yang mustahil bagimu.
Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Segenap hati kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku, kekuatan
kasih oh Tuhan. Hati kami percaya padamu Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah kota benteng kami Tuhan. Kami tidak akan takut sebab Engkau beserta dengan kami. Tangan-Mu Tuhan yang akan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berharap kepadamu Tuhan. Kami mau meletakkan pengharapan kami hanya padamu. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melihat ada mujizat setiap hari ketika kami berjalan bersama-sama denganmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu Tuhan. Sebab itu ku percaya padamu. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu ya Tuhan. Hidup kami jauh lebih berharga daripada apapun di atas muka bumi ini bagimu. Itulah sebabnya Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau yang mengayomi kehidupan kami Tuhan. Matamu selalu tertuju kepada kami. Menolong, menguatkan, meneguh, hiburkan. Memberi kekuatan baru setiap hari Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami rindu menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau setiap hari. Bahkan Tuhan setiap saat kami rindu untuk senantiasa selalu ada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan kemurahannya dalam kehidupan kita selalu baru setiap hari. Nah, pagi ini saudara, kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan. Temanya stop khawatir. Ya, berhenti khawatir, saudara. Ya, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam pengajaran Yesus di bukit saudara, saudara tahu bahwa Yesus ya menjelaskan begitu panjang lebar tentang khawatir. Dia berbicara enggak ada gunanya khawatir. Ya, saudara, menarik sekali ya, dari sekian banyak pengajaran-pengajaran yang penting yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar dia, saudaraku, salah satunya Yesus berbicara panjang lebar tentang khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai 34, mari kita baca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan dibuang besok ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, saudara, Yesus menjelaskan panjang lebar tentang berhenti khawatir. Enggak ada gunanya khawatir. Yesus pakai berbagai macam ilustrasi. Yesus mengilustrasikan, menggambarkan tentang burung, ya, burung pipit di udara. Ya saudaraku, yang dia tidak menabur dan tidak menuai, tapi setiap hari katanya Bapa kita di surga itu sudah memberi makan, sudah menyediakan makanan kepada dia. Demikian juga dengan bunga bakung, saudaraku. Katanya Salomo saja tidak berpakaian seindah daripada bunga bakung tersebut. Nah, jadi Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, untuk berhenti khawatir. Ya, apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Ya, makan, minum, pakaian. Ya, makan, minum, pakaian. Ya, saudaraku, kenapa saudaraku dengan makan, minum, pakaian? Inilah yang yang menjadi prioritas kehidupan semua
semua orang di atas muka bumi ini. Ya, apalagi di masa-masa Covid ini, saudaraku. Ya, orang mulai khawatir, orang mulai takut. Bagaimana nanti, cukup enggak ya, bisa enggak ya, masih makan enggak ya, masih minum enggak ya, pakaian masih bisa enggak dipakai, masih bisa memiliki pakaian yang baik enggak, saudaraku. Nah, saudaraku, itulah sebabnya Tuhan tahu bahwa kita mengkhawatirkan ketiga hal ini. Makan, minum, pakaian. Saudara, satu kali saya mendengar seseorang ya yang memberi testimoninya, kesaksiannya kepada saya, bukan orang Kristen loh, saudara. Dia satu kali suaminya jatuh sakit ya dan kena stroke. Istrinya, saudaraku, itu begitu takut, saudaraku. Ya, aduh nanti gimana ya? Bagaimana ya? Nah, lalu saudaraku, dia mengambil keputusan untuk berbisnis apa saja. Berbisnis kecil-kecilan, saudara. Saudara tahu, dia bukan Kristen, saudara. Ya, dia bukan Kristen. Ya, termasuk burung di udara itu juga bukan Kristen. Bunga bakung juga bukan Kristen, saudara. Ya, dia ciptaan Tuhan. Semua manusia ciptaan Tuhan. Ya, nah orang ini waktu memberi kesaksian kepada saya menarik. Ya, dia memang awalnya khawatir, tetapi saudaraku dia bilang begini. Tapi Pak, saya pikir katanya, apalagi yang mau ditakutkan dan dikhawatirkan, ya udah jalani saja. Nah, dalam perjalanannya saudara, ingat bahwa orang-orang itu ya, ingat bahwa di dunia ini kita Tuhan itu memberi berkat baik kepada orang yang mengenal Tuhan maupun kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau hujan di atas muka bumi ini, kalau saudara punya ladang, bukan cuma ladang saudara yang dapat hujan, ladang orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat hujan. Nah, karena apa? Karena Bapa di surga itu Bapa yang baik. Ya, tetapi ada berkat khusus buat anak-anak Tuhan. Ya, nanti kita akan bicara, saudaraku. Jadi saudaraku, saya melihat, iya ya. Ternyata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, bukan beragama Kristen pun, bukan orang-orang yang sudah lahir baru pun, itu diberkati Tuhan. Karena itu berkat umum untuk seluruh dunia ini, untuk seluruh manusia. Nah, saya lihat saudaraku, suaminya masih belum pulih, tapi udah mulai bisa bekerja. Dan saya melihat saudaraku bagaimana akhirnya dari cerita yang dia ceritakan kepada saya, kelihatannya keluarga ini mulai bangkit, saudara. Ya, nah jadi saudara, mari kita dalam kehidupan kita ya berhenti khawatir untuk makan, minum dan pakaian. Kenapa? Karena burung di udara katanya dipelihara Tuhan. Bunga bakung katanya saudaraku didandani oleh Tuhan. Ya, jadi saudaraku apalagi kita. Ya, Tuhan buat sebuah sebuah perbandingan yang ekstrim. Ya, kalau burung pipit itu saudaraku, siapa sih yang mau memelihara burung pipit? Burung di antara para burung itu ya, burung pipit itu yang paling tidak berharga, saudara. Tetapi ya saya belum pernah lihat orang pelihara burung pipit, saudara. Tetapi burung perkutut ada, burung cendrawasih ada, tapi burung pipit saya belum pernah dengar. Itu burung yang paling diabaikan. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan pelihara. Kita banyak menghabiskan waktu untuk khawatir. Betul enggak, saudara? Banyak sekali dalam hidup ini kita habiskan waktu untuk khawatir. Nah, saudaraku, kita menghabiskan tenaga kita menghabiskan energi kita menghabiskan waktu kita untuk apa? Untuk kita coba, saudaraku, mengatasi rasa khawatir kita. Ya,
Coba saudaraku, orang dalam kehidupannya, ketika dia khawatir tentang sesuatu, saudaraku, dia akan berusaha untuk apa? Untuk mencari tahu atau untuk mengatasi khawatirnya. Ya, saudara, sebenarnya waktu-waktu kita untuk khawatir itu, saudaraku, bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih produktif, saudaraku. Ya, dan khawatir itu firman Tuhan bilang nggak ada gunanya, saudara. Dapatkah kekhawatiranmu menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Nggak ada gunanya khawatir. Nah, saudara, ada orang gini, saudara. Ada orang dalam hidup ini nggak pernah hidup hari ini, saudara. Ya, prinsip hidup di dalam Kristus adalah hidup hari ini. Ya, katakan hidup hari ini. Ya, ada orang, saudaraku, menyesali masa lalu terus, saudara. Hidupnya di masa lalu, wajahnya wajah masa lalu, saudara. Selalu kenapa begini dulu ya, kenapa begini, coba aku nggak begini dulu, coba aku nggak begitu dulu, coba aku nggak begini dulu, menyesali masa lalu. Nah, tetapi ada juga orang yang apa? Mengkhawatirkan masa depan, takut akan masa depan. Saudaraku, orang itu nggak pernah bahagia dalam hidupnya. Saudara, tadi pagi ketika saya kembali merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan sama Tuhan begini, kamu tahu nggak Tuhan bilang? Ya, hari ini diberikan kepadamu oleh Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Nah, hari itu seperti lembaran kosong yang diberikan kepadamu, sebuah kertas lembaran kosong yang diberikan kepadamu, dan engkaulah yang menulis apa-apa yang kau mau isi di dalam lembaran-lembaran tersebut. Wow, saya bilang iya ya. Saya mau mengisi lembaran hidup saya dengan apa? Bersungut-sungut. Apalagi, saudaraku? Khawatir, takut, benci, dendam. Itu terserah saya. Karena Tuhan berikan kepada saya, nih kamu tulis apa yang kamu mau hidupin. Saya bilang iya juga ya. Saya mau menulis hari-hari saya sepanjang hari ini seperti apa ya? Apakah saya mau menulisnya dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, dengan khawatir, dengan takut? Waduh, saya nggak benar-benar hidup loh kayak gitu. Saya bilang, tadi waktu lagi teleponan dengan anak saya bilang seperti itu. Kamu yang mengisi hidup kamu hari ini, kamu mau mengisinya dengan apa? Wah, saya bilang Tuhan, saya mau mengisinya dengan apa? Bersyukur, ingin bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengisi lembar hidup saya hari ini dengan hal-hal demikian. Nah, dalam aktivitas saya hari ini, saudara, saya banyak bernyanyi, saudara. Saya banyak memuji Tuhan, saya banyak menyembah Tuhan, saya banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena saya berpikir, sayalah yang mengisi hari saya. Tuhan percayakan hari ini kepada saya. Saya mau mengisi dengan apa? Ya, itu tergantung kepada saya. Saya isilah hari ini dengan hal-hal yang baik, saudara. Ya, nah, kalau orang khawatir, saudaraku, ya akibatnya apa? Kita tidak pernah sungguh-sungguh hidup. Orang yang khawatir itu, saudaraku, tidak pernah sungguh-sungguh hidup. Orang yang khawatir pasti gelisah. Orang yang khawatir pasti depresi. Orang yang khawatir satu kali pasti akan panik. Orang yang khawatir enggak pernah tentram hidupnya, enggak pernah damai hidupnya. Dan sekali lagi, orang yang khawatir tidak akan pernah bisa beriringan dengan menyembah Tuhan. Enggak ada orang khawatir lalu bisa menyembah Tuhan, enggak bisa.
Tetapi orang yang menyembah Tuhan pasti berhenti khawatir. Tetapi kalau orang khawatir nggak bisa menyembah Tuhan. Nah jadi saudara pilih hidup saudara. Apakah dalam hidup ini saudara sungguh-sungguh hidup? Ya, bisa menikmati hidup hari ini. Makanya firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat saudaraku ya bahwa kita itu suka mengkhawatirkan hari besok. Ya, firman Tuhan bilang hari besok punya persoalannya sendiri. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan untuk menjalani hari ini, bukan untuk menjalani hari besok. Kalau kita khawatir akan hari besok, kita nggak punya kekuatan untuk itu. Karena apa? Karena yang kita punya hanya hari ini, bahkan bukan hanya hari ini, saat ini. Inilah yang kita punya. Sekali lagi, Tuhan tidak menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk bisa menangani hari esok. Ketika kita bangun pagi, Tuhan berikan lagi kekuatan kepada kita, anugerah kepada kita untuk kita bisa menangani persoalan hari itu. Jadi hiduplah dari sehari ke sehari. Makanya doa Bapa kami katanya apa? Berikanlah kami makanan kami yang pada bukan tahun ini, saudara. Satu kali saudaraku seorang anak ya diledekin sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia bilang, Tuhanmu enggak efisien katanya. Kalau Tuhanmu efisien, ngapain doa tiap hari, berikanlah kami makanan kami yang secukup pada hari ini. Kenapa enggak dikasih setahun? Anak itu pintar juga, dia bilang begini, Pak, Tuhan kami itu baik Pak dan sehat, kalau dikasih setahun basi makanannya katanya. Jadi Tuhan ngasihnya per hari. Ya kan? Saudara, mari berhenti khawatir. Hari ini masih ada bilang, puji Tuhan, haleluya. Lewatin aja bersama dengan Tuhan, toh kita anaknya. Coba kalau kita saudaraku, maaf ini, mati kelaparan, yang malu siapa? Bapa di surga. Bapa di surga mana mau dipermalukan saudaraku. Dia pasti pelihara hidup kita. Jadi jangan habiskan waktu untuk apa? Khawatir. Orang yang khawatir apa? Tidak pernah sungguh-sungguh hidup. Hidup kita berjalan dari apa? Khawatir, lalu apa? Ya kita kerja keras, dapat yang kita inginkan. Tenang sejenak. Habis itu apa? Khawatir lagi. Ya lalu kerja keras dapat lagi. Jangan saudara berpikir begini. Kalau udah segini uangku cukup lah. Enggak. Ketika uang saudara bertambah, ya, kualitas hidup saudara bertambah enggak? Atau keinginan saudara bertambah enggak? Bertambah. Ketika keinginan saudara bertambah, biaya untuk keinginan saudara bertambah enggak? Bertambah. Ya, sekarang saudara khawatir lagi, kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupkan keinginan-keinginan saudara bertambah. Ya. Nah, lalu saudara apa saudaraku? Lalu saudara bekerja keras lagi dapat, ya kan? Saudara tambah lagi. Nah, sekarang biayanya nambah lagi enggak? Tambah lagi. Jadi saudara akhirnya apa? Enggak pernah berhenti khawatir. Kadang-kadang saudaraku, ya lebih enak ngelihat hidup orang-orang di desa loh saudara. Orang di desa itu hidupnya sangat sederhana. Bisa makan hari ini, bisa menikmati hidup, bisa ngobrol-ngobrol, punya waktu bercengkrama dengan keluarga. Ya yang penting mereka bisa makan hari ini, mereka udah tenang, udah bahagia. Ya kan? Makanya kalau saudara pergi ke desa, lihat keluargamu yang ada di desa, mereka menyambut saudara dengan sukacita gitu. Coba kalau lihat orang kota saudaraku, waduh, banyak yang wajahnya stres saudaraku. Ya, banyak yang wajahnya suntuk loh saudara. Ya. Jadi
Kadang-kadang saudaraku, ya mereka orang-orang di desa itu lebih bisa menikmati hidup lah daripada orang-orang yang hidup di kota. Ya, saudara, kenapa? Itu tadi, saudaraku, karena kebanyakan khawatir, saudara. Ya hidupnya enggak simpel, hidupnya terlalu ribet, terlalu banyak keinginan. Ingat saudaraku, Tuhan pasti menyediakan kebutuhan kita, tetapi keinginan kita belum tentu. Bagi orang desa, saudara, yang penting kebutuhannya sudah dapat, bagi dia sederhana saja. Ya. Nah, tetapi sebenarnya itu bergantung bagaimana prinsip hidup kita, saudara. Ya. Mengapa khawatir? Ya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kita melihat bahwa makan dan minum lebih penting dari hidup. Kenapa kita khawatir? Karena kita melihat bahwa makan dan minum lebih penting dari hidup. Ya, saya mau nanya, mana yang esensi, mana yang aksesoris? Makan minum yang esensi atau hidup yang esensinya? Esensinya mana? Hidup. Kalau saudara wanita ya pakai anting ya, di telinga saudara ada anting. Manakah yang esensi? Antingnya atau telinga saudara? Telinga. Tangan dengan jam tangan, yang mana yang esensi? Tangan. Saudara bisa ya, enggak pakai apa? Enggak pakai jam tangan. Ya. Makanya saudaraku, Alkitab bilang begini, ya Tuhan kasih peringatan, ya mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lalu apalagi katanya? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, apa katanya? Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Apa katanya? Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah saudara, kenapa saudaraku hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Karena hidup yang kita punya, yang kita investasikan buat orang lain, itulah kekayaan kita yang sejati. Tetapi kecenderungan orang khawatir apa? Mengumpulkan harta bagi dirinya. Itulah kecenderungan kalau orang khawatir. Dia enggak berani berinvestasi. Saya mau beritahu kepada saudara, Bapa di surga adalah Bapa yang berinvestasi. Dia utus anaknya datang ke dunia ini menjadi manusia. Mati di kayu salib, lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Dan hari ini saudara dan saya adalah hasil investasi dari Tuhan Yesus Kristus. Benar loh saudara. Banyak orang dalam hidupnya saudaraku selalu begini saudara. Aku. Kenapa? Karena banyak khawatir saudara. Ya, saudara dia menganggap bahwa saudara? Seluruh harta kepunyaannya, apa yang dia tabung itu bisa menyelamatkan jiwanya. No. Gak bisa saudara. Makanya ingat ya, orang Kristen itu adalah Kristen untuk misi loh saudara. Untuk misi. Makanya di zaman-zaman sekarang ini saudara ya,
saya bersyukur banyak jemaat kita juga yang mulai lebih kreatif. Ya, daripada mengeluh, daripada ini itu, mulai kreatif. Ya, mulai nanam ini. Nah, sekarang saudaraku ingat loh saudara ya. Saudara, dengan ini sebenarnya peringatan buat gereja Tuhan juga. Ya, banyak gereja-gereja saudaraku menderita dengan hal ini saudara. Ya, persembahan menurun, puji Tuhan kita, ya ada sih penurunan sedikit aja. Tapi saya acung jempol kepada kita. Karena kita saudaraku tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan. Ya. Nah saudaraku, banyak hari-hari ini gereja mengeluh saudara. Ya. Saudaraku, saya mau beritahu kepada kita, ya. Saudara, hari-hari ini kita perlu lebih kreatif. Ya saudara lebih perlu membangun apa? Membangun keahlian saudaraku. Atau saudaraku mencoba sebuah keahlian baru. Ya, coba saudaraku berpikir lebih kreatif. Ya, beberapa teman saya saudaraku mulai apa? Mulai melakukan hal-hal yang berbeda. Ya, karena di ibadah saudaraku sekarang seperti ini, belum banyak orang yang bisa beribadah seperti ini saudara. Mereka lakukan apa? Ada teman saya saudaraku itu hamba Tuhan saudaraku mulai beternak lele saudara. Ya, mulai nanam ini, mulai nanam itu, apa? Mulai lebih kreatif saudara. Nah, coba saudaraku, kita yang masih memiliki yang masih memiliki dana, kita bisa mulai berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan. Ya, di zaman coba lihat, di zaman ini saudara ya, pola hidup konsumtif udah mulai ditinggalkan saudara. Ya, orang biasanya kan suka kumpul di kafe-kafe, ya suka kumpul di minum-minum, ngobrol. Sekarang udah enggak loh saudara. Hidup konsumtif udah mulai ditinggalkan. Sekarang hidup yang produktif. Kita mulai hidup produktif. Jangan hidup, banyak orang gini, tidak konsumtif tapi juga tidak produktif. Jangan saudaraku, kalau kita sudah tidak konsumtif lagi, kita harus produktif. Produktif itu apa? Memikirkan begini, apa yang harus saya buat supaya apa? Paling tidak jemaat-jemaat Tuhan yang sudah kehilangan pekerjaan nantinya bisa mendapatkan pekerjaan baru. Atau saya punya ide membantu jemaat untuk apa? Untuk melakukan mentraining mereka sesuai dengan keahlian saya. Nah, belajar saudara. Jadi ingat saudaraku yang kekasih, jangan hidup buat diri sendiri. Nah, orang ini saudara hidup buat diri sendiri. Ingat, umat Tuhan, gereja Tuhan ada di atas muka bumi ini harus berani bermisi, harus berani berinvestasi. Investasi ada risikonya, ada. Tapi saudara, itulah kekayaan, harta yang kita bisa bawa ke surga. Harta yang kita punya hari ini seperti firman Tuhan bilang, kita akan tinggalkan. Harta kita yang sesungguhnya adalah apa? Hasil investasi hidup kita. Hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Harta benda yang ada pada kita yang jadi produktif untuk memberkati banyak orang. Itulah kekayaan kita. Jadi saudara, jangan hidup bagi diri sendiri. Orang yang khawatir kecenderungannya apa? Hidup bagi diri sendiri. Ya. Nah, lihat. Kenapa Tuhan berkata hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Yesus mengatakannya begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," apa katanya? "Perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, apa katanya? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Dia puasa 40 hari saudara.
Ya, sebenarnya puasa itu baik. Kita berkata hidup saya lebih penting daripada makanan. Ya, walaupun makanan itu adalah berkat Tuhan, saudaraku. Tetapi kita perlu waktu untuk berpuasa. Untuk apa? Sama seperti begini. Kalau mobil itu terus jalan, itu rusak, saudara. Cepat rusak. Tapi kalau dia punya waktu untuk berdiam diri, itu namanya dia sedang meriset ulang dirinya sendiri. Ya, sama seperti tubuh kita. Pada waktu kita puasa, tubuh kita sedang memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, jadi penting saudaraku bahwa hidup kita jauh lebih penting daripada makanan dan minuman dan pakaian. Kita melihat bahwa pakaian lebih penting dari tubuh. Ya, kenapa kita khawatir? Karena kita melihat makan minum lebih penting dari hidup. Kita melihat bahwa pakaian itu lebih penting dari tubuh. Apa kata firman Tuhan? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Wow, bayangkan. Bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Ya. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Kalau saya, saudaraku, sebagai anak Tuhan, atau kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, mungkin pakaian kita tidak seindah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi tahukah saudaraku, Allah Roh Kudus tidak melihat pakaiannya di mana dia akan berdiam, tetapi dia melihat kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dan Kristus diam di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Allah, tempat kediaman Allah di dalam hidup kita. Wow, betapa luar biasanya. Makanya saudaraku, jangan pakai tubuhmu, jangan pergunakan tubuhmu untuk hal-hal yang gak benar. Jangan pakai tubuhmu untuk hal-hal yang najis. Kenapa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah suci adanya. Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini penting. Kalau saya melihat tubuh saya adalah milik saya merasa bebas mempergunakannya untuk apapun yang saya mau. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, saya bebas melakukannya. Tetapi Alkitab bilang begini, enggak, tubuhmu itu bait Roh Allah, kamu bukan milikmu sendiri. Nah, saya biasanya saudara, kalau saya, ya, mana saya lebih hati-hati bawa mobil saya sendiri daripada bawa mobil orang lain. Saya biasanya akan lebih hati-hati bawa mobil orang lain. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab. Nah, supaya ketika saya mengembalikan mobil orang tersebut justru melihat saya bisa dapat dipercaya. Seperti itulah dengan diri kita. Kalau kita melihat tubuh kita adalah milik kita, kita rasa bebas untuk mempergunakan untuk apa saja. Tapi kalau kita tahu bahwa tubuh kita adalah milik Allah, wow, kita harus hati-hati dengan tubuh kita, saudara. Ya. 1 Korintus 3:16 dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Coba baca sama-sama Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3, ya. Karena itu apa katanya? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa? Lewat tubuh kita lah kita mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Lewat tubuh kita lah kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Lewat tubuh kita lah kita mengekspresikan pelayanan kita kepada Tuhan. Lewat tubuh kita lah kita mengekspresikan, saudaraku, seluruh keberadaan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, betapa tubuh kita ini jauh lebih penting daripada pakaian. Itulah sebabnya Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Apa katanya? Itu adalah ibadah yang sejati.
Saudara, kenapa kita khawatir? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kita lupa bahwa kita punya Bapa yang pelihara hidup kita, atau kita tidak percaya Dia sanggup menyediakan yang kita perlukan. Saudara, kita perlu mempercayai Tuhan yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, betapa pentingnya kita berani menyerahkan hidup kita kepada Dia, saudara. Kadang-kadang kita berusaha apa? Mengantisipasi banyak hal dalam hidup kita. Kekhawatiran salah satu begitu. Karena kita berusaha mengantisipasi. Nanti kalau begini, kita udah antisipasi. Nanti kalau begitu, kita antisipasi. Kalau begini, kita sudah antisipasi. Padahal hal tertentu it's okay. Tetapi saudaraku, banyak sekali dalam kehidupan kita ini nggak bisa kita antisipasi. Ada loh saudara, orang-orang saudaraku, dia udah makan makanan sehat, udah olahraga, udah hidup sehat, sudah punya pikiran yang sehat, kena penyakit loh saudara. Ada orang kayak gitu saudara. Wah saudaraku, ada orang yang sangat jaga saudaraku. Jaga makanan. Oh saya dulu orangnya begitu, sangat ekstrim saudaraku. Jaga makanan, jaga ini, jaga itu saudara. Tapi saya lihat saudaraku, hidupnya enggak rileks saudara. Ya, ingatlah saudaraku, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, kita perlu menyerahkan hidup kita. Kita perlu penyerahan kepada Tuhan. Ya, kalau kita enggak berani mempercayakan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, saudara, kita akan stres. Satu kali saudaraku dalam kehidupan saya begitu saudaraku. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya ngalamin. Saya coba antisipasi ini, saya coba antisipasi. Aduh, saya udah jadi Tuhan loh saudara. Orang yang coba mengantisipasi segala sesuatu hidupnya enggak rileks. Dan orang yang mencoba mengantisipasi segala sesuatu akhirnya jadi Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu berjaga-jaga, kita tidak perlu bersiap-siap, bukan. Tapi kalau sudah over, ya kita akhirnya tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kita punya Bapa di surga yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Akibatnya apa saudara? Akibatnya kita hidup seperti orang-orang di dunia ini. Kita hidup seperti orang-orang di dunia ini. Orang-orang di dunia ini, saudaraku, ini yang mereka kerjakan saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kenapa? Semua itu apa katanya? Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi apa? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Banyak orang Kristen hidup dengan prinsip apa saudaraku? Prinsip seperti orang dunia. Sampai mereka apa saudaraku? Mereka mempergunakan Tuhan untuk mencapai apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tahukah saudaraku yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita apa? Kita boleh menikmati Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan selama kita ada di atas muka bumi ini. Kadang-kadang karena kita khawatir banyak hal, kita nggak bisa lagi menikmati Tuhan. Wow, sayang sekali saudara. Saudara jangan bilang begini, aku menikmati Tuhan nanti di surga. No. Selama engkau ada di dunia ini, engkau bisa menikmati Tuhan. Engkau bisa rileks. Berapa banyak hidup kita nggak rileks karena kita khawatir banyak hal saudaraku. Hidup rileks itu hidup yang paling indah. Hidup yang paling luar biasa. Yesus di dalam hidupnya selama di muka bumi ini sangat rileks. Banyak tantangannya, banyak. Kenapa? Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Bapa di surga, saudara. Jadi jangan sampai apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, itu membuat kita kehilangan sesuatu yang paling indah dalam kehidupan kita. Itu apa? Mengalami Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena begini saudara,
Sukacita yang sejati itu siapa? Bukan pemberian-pemberian Tuhan. Sukacita yang sejati itu apa? Tuhan sendiri. Berapa banyak kita kehilangan sukacita yang sejati, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, sebenarnya saya perlu waktu sedikit lagi. Ya, solusinya apa? Kita lihat. Hidup dalam kerajaan Allah. Oke. Sampai di sini saja saya akan bahas hidup dalam kerajaan Allah. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau saudara mencari kerajaan Allah, saudara akan ketemu dengan siapa dulu pertama-tama? Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan rajanya, betul enggak? Nah, saudara, kalau saudara ketemu dengan rajanya, wow, itu luar biasa. Saudaraku ketemu dengan sumber berkatnya. Nah, banyak orang mengejar berkatnya, tapi kehilangan sumbernya. Saudaraku, saya bilang begini, tadi waktu ngobrol-ngobrol dengan anak saya. Nah, di dunia ini sukacita orang itu bergantung begini. Ya, kalau dia dapat sesuatu yang dia inginkan, dia sukacita. Nah, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia nggak sukacita lagi. Tetapi kalau engkau menemukan raja, ya bertemu dengan rajanya yaitu Yesus, sukacita kamu karena Yesusnya. Tidak peduli apakah kamu mendapat atau tidak mendapat apa yang kamu inginkan, sukacita kamu tetap. Tidak peduli apakah kamu mendapatkan apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan. Karena kamu sudah bertemu dengan rajanya. Karena kerajaan Allah katanya apa? Bukan soal makan minum tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kamu sudah ketemu Allah, ketemu dengan rajanya, dan memiliki keintiman dengan rajanya, dan mengalami sukacita dengan rajanya, dan firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu tetap dari dahulu, sekarang sampai kamu mendapat apa yang kamu doakan, puji Tuhan, itu bonus sukacita. Tetapi bukan karena kamu dapat bonusnya kamu sukacita, tapi karena kamu sudah ketemu rajanya siapa? Yesus, kamu sudah mengalami sukacita. Ataupun sekalipun kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan dan kamu inginkan, kamu tetap sukacita. Kenapa? Karena sumber sukacita kamu adalah rajanya, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sudah ketemu dengan rajanya, kita sudah berhenti khawatir. Ya, karena khawatir? Karena kita khawatir biasanya karena kita takut tidak mendapat apa yang kita inginkan. Salah satu khawatir itu, kita takut tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita takut hidup kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita khawatir, apa kata orang, apa kata dunia, apa kata ini nanti, apa kata itu nanti. Nah, kenapa? Karena saudara belum ketemu dengan rajanya, yaitu Yesus sendiri. Kalau saudara ketemu dengan Yesus, dia adalah sumber sukacita. Sebab kerajaannya adalah kerajaan sukacita. Apakah saudara tidak mendapat apa yang saudara inginkan, saudara doakan, atau tidak mendapatkannya, saudara akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena saudara sudah ketemu dengan rajanya, Yesus Kristus. Jadi bagaimana berhenti khawatir? Benar-benarlah ketemu dengan Tuhan sendiri. Saudaraku, tidak berarti kalau saudara menyebut Tuhan, saudara sudah ketemu Tuhan. Tetapi saudara benar-benar ketemu Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap hari. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini kita berdoa. Saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Jangan habiskan waktumu untuk khawatir.
Terlalu banyak yang bisa kita khawatirkan dalam hidup ini. Kita bisa mengkhawatirkan kesehatan kita bisa mengkhawatirkan keuangan kita bisa mengkhawatirkan anak-anak kita bisa mengkhawatirkan masa depan kita bisa mengkhawatirkan keuangan kita bisa menghasilkan khawatir akan makan minum kita akan khawatir banyak hal. Itulah sebabnya Tuhan panjang lebar berbicara, stop khawatir. Saudara, kita tidak ditentukan untuk hidup khawatir, saudara. Yes, Lord. Haleluya. Berdoa, saudara. Paulus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa saja yang kau khawatir dalam hidupmu, bawa ke kaki Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Jangan engkau isi hari yang Tuhan berikan kepadamu hanya penuh dengan khawatir. Isilah hari-harimu dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur, penyerahan, percaya kepada Tuhan. Dan janganlah hidup bagi dirimu sendiri. Kalau engkau hidup bagi dirimu sendiri, engkau akan semakin khawatir. Hiduplah, berinvestasilah, mulailah memberi sesuatu yang dapat engkau berikan. Engkau mulai produktif, engkau mulai berpikir lebih luas daripada dirimu sendiri. Tanya sama Tuhan, apa yang aku bisa lakukan Tuhan, supaya aku bisa jadi berkat. Engkau akan berhenti khawatir. Kalau engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku bisa lakukan tuh aku bisa jadi berkat dalam hidupku. Tapi kalau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, semakin banyak kekhawatiranmu. Semakin engkau tidak berhenti untuk khawatir dalam hidupmu. Jangan habiskan waktumu untuk khawatir, tetapi investasikan hidupmu untuk kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah. Bertemulah dengan Sang Raja Yesus yang sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kebenaran. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku bisa lakukan supaya aku jadi berkat. Justru di masa-masa ini, saudara, orang-orang di dunia di masa ini, mereka mulai berfokus kepada dirinya. No, kita anak-anak Tuhan gak begitu. Kita anak-anak Tuhan tidak berfokus untuk keselamatan diri kita. Karena kita tahu keselamatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pemelihara hidup kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjagai kita. Haleluya. Berhenti khawatir, berhenti saudara. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
Saudara, berapa banyak engkau menghabiskan waktumu untuk khawatir, saudara? Engkau mencoba mengontrol segala sesuatu dalam hidupmu. Kadang-kadang kita bisa bertindak seperti Tuhan. Kita coba mengantisipasi segala sesuatu. Kita coba mengontrol segala sesuatu. Kita mencoba menjadi Tuhan dan kita akhirnya stres. Berapa banyak engkau stres karena engkau mencoba mengontrol segala sesuatu, memastikan segala sesuatu, mengantisipasi segala sesuatu. Kau khawatir tentang anak-anakmu. Jangan sampai nanti anak-anakku tidak begini, tidak begitu dan lain sebagainya. Lalu karena engkau khawatir, engkau mulai melakukan sesuatu, tetapi dasarnya bukan iman. Saudara, dalam pengalaman yang kami alami dalam kehidupan kami suami istri, kami terkagum-kagum dengan cara Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang kami mau menjadikan anak kami seperti yang kami mau dengan cara kami. Atau kami mau supaya anak-anak kami mengikuti firman Tuhan seperti caranya kami. Tetapi kadang-kadang Tuhan buat cara yang berbeda. Sampai kami terkagum-kagum kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang kau khawatirkan dalam hidupmu? Mungkin kau hari ini kehilangan pekerjaanmu. Mungkin kau kesulitan hari ini dengan pekerjaanmu. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Beri aku ide, beri aku kreativitas, beri aku kekuatan. Daripada engkau terus mengkhawatirkan segala sesuatu. Pakailah masa-masa ini engkau untuk bertemu dengan Sang Raja. Hiduplah dalam kerajaan Allah, bertemu dengan Sang Raja. Apa? Kreativitas apa? Jangan-jangan di masa ini, wow, engkau akan bersyukur kepada Tuhan karena engkau menemukan sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Jangan-jangan masa-masa ini adalah masa-masa di mana karya Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan berhenti mengasihi Tuhan. Oleh karena apapun, jalani hidupmu. Bertemulah dengan Sang Raja, Dia akan mengajari engkau. Tanya kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya hidupku produktif ya Tuhan? Supaya kerajaanmu diperluas, apa yang aku harus lakukan? Supaya aku bisa produktif. Aku mau kaya di hadapan Allah. Bukan hanya kaya menurut ukuran dunia, tetapi aku juga mau kaya di hadapan Allah. Sehingga hidupmu produktif, jadi berkat bagi banyak orang di masa-masa sulit ini. Ya Tuhan, hari ini jemaat yang kekasih, berhenti, stop khawatir. Hiduplah dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Sebab di sana Yesus adalah rajanya. Tuhan adalah rajanya. Dia adalah penguasa yang memberi kekuatan, yang memberi kreativitas, yang memberikan hikmat, yang memberi pertolongan, yang memberikan anugerah, yang memberi kekuatan pada masa-masa yang sulit. Sebab Dia adalah rajanya di sana. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Serahkan seluruh khawatirmu kepada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, kalau selama ini aku mencoba mengontrol ini, mengontrol keuanganku, mengontrol anak-anakku, mengontrol segala sesuatu, dan aku menjadi takut, hari ini serahkan apa yang selama ini engkau kontrol ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai lepaskan satu persatu.
Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena engkau mencoba mengontrol segala sesuatu, engkau menjadi berbeban berat. Engkau menjadi khawatir, engkau menjadi tertekan dalam kehidupanmu. Tapi hari ini lepaskan semua, serahkan kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun apa yang engkau inginkan belum kau dapat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dia ingat engkau adalah anaknya. Burung pipit di udara dipelihara, bunga bakung dia dandani. Apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Serahkan semua kontrol itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan mencoba menjadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Tetapi hidup kita, katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam kerajaan-Mu. Pakai aku untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Kreativitas apa yang aku harus lakukan? Terima kasih Tuhan. Surgawi. Jemaat yang kekasih, mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami terima kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kekuatan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.